Selamat pagi teman-teman, di mana saja berada. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba atau saya ingin sharing dengan teman-teman. Saya ingin membagi tips, membagi pemahaman hukum terkait dengan tindak pidana penyerobotan tanah. Nah, karena memang kelihatan menurut saya saat ini banyak sekali tanah-tanah orang yang diserobot orang lain, meskipun orang itu punya sertifikat, tetapi entah kenapa orang-orang itu kok bisa menyerobot tanah orang tanpa izin yang berhak atau kuasanya itu, padahal mereka tahu bahwa orang itu mempunyai sertifikat, teman-teman. Nah, ada klien saya yang tanahnya juga diserobot orang sebenarnya, dan ada beberapa orang yang sharing dengan saya terkait dengan penyerobotan tanah. Nah, kalau menurut saya begini teman-teman, kalau kita ini punya sertifikat tanah atau bukti lain semacam bukti jual beli atau bukti apapun yang menurut kita pada saat kita beli tanah di orang dan kita membuat surat pernyataan jual beli kah atau akta jual beli kah, nah atau sudah membuat sertifikat kah, nah, lalu tanah kita diserobot orang, memang rasanya tidak nyaman atau tidak enak teman-teman. Nah, meskipun dia serobot masuknya hanya 1 meter atau setengah meter, tetapi memang itu harus dipermasalahkan karena itu sangat tidak nyaman teman-teman. Nah, lalu kira-kira hukum yang pantasnya itu yang mana yang kita harus gunakan atau teman-teman gunakan terkait dengan tindak pidana penyerobotan tanah. Nah, ada juga di pasal 385 KUH. Teman-teman, saya akan bacakan nanti di pasal 385 terus dengan peraturan pengganti Perpu nomor 51 tahun 1960 terkait dengan larangan tanah. Nanti bisa teman-teman membedakan atau bisa menganalisa kira-kira pasal 385 dengan peraturan pengganti Perpu terkait dengan larangan tanah itu pasal yang mana yang bisa pantas atau bisa cocok untuk teman-teman gunakan. Nah, saya akan membacakan bunyi pasal 385 ayat 1. Nah, bunyinya seperti ini teman-teman. Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau oleh orang lain dengan melawan hak atau menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu. Nah, ini teman-teman pasal 385 bunyinya seperti tadi. Nah, nanti saya akan bacakan pasal atau peraturan pemerintah pengganti Perpu nomor 51 tahun 1960. Nah, tentang larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Nah, tepatnya saya hanya baca di pasal 6. Tetapi nanti teman-teman juga bisa membuka peraturan ini untuk pelajari, karena di situ memang pasalnya juga terkait dengan larangan tanah semua, jadi itu bisa digunakan teman-teman. Tetapi saya akan bacakan khususnya di pasal 6 ayat 1 huruf A sampai dengan huruf D. Huruf A bunyinya seperti ini. Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan bahwa jika memakai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal ini. Nah, pasal 5 ayat 1. Nah, nanti teman-teman bisa buka sendiri lah, bisa pelajari atau bisa baca juga terkait dengan pasal 5 ayat 1. Nah, karena di dalamnya memang sudah terkait menjelaskan terkait dengan larangan tanah. Nah, ini pasal 1 bunyinya seperti tadi. Nah, pasal 6 huruf A bunyi seperti tadi, dan sekarang saya akan bacakan pasal 6 ayat 1 huruf B. Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah. Nah, kalau menurut saya teman-teman, pasal 6 huruf B ini salah satu pasal atau salah satu bunyi kalimat yang menguntungkan teman-teman ketika teman-teman bisa melaporkan orang yang menyerobot tanah. Nah, karena kalau teman-teman punya bukti semacam sertifikat, semacam apa jual beli atau perjanjian jual beli, pernyataan jual beli, nah ini bunyinya cocok untuk teman-teman yang mempunyai bukti-bukti tersebut. Nah, teman-teman bisa menggunakan pasal itu.
Nah, di pasal 6 ayat 1 huruf C, barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf B dari ayat 1 pasal ini. Nah, bunyi ini memang bagus juga, tetapi kita lihat memang kalau kasus penyerobotan ini tidak mungkin orang menyuruh orang lain untuk penyerobotan lahan orang, teman-teman. Itu tidak masuk akal, teman-teman. Kecuali dia menyerobot tanah orang lalu mengajak orang, nah ini masih masuk akal. Tetapi kalau dia menyuruh orang untuk menyerobot tanah orang, itu tidak mungkin, teman-teman. Kecuali dia pergi sama-sama membujuk orang, merayu orang, mengajak untuk semuanya ikut dia menyerobot tanah orang. Nah, kalau di pasal 6 huruf C itu cocok untuk kita gunakan. Nah, di pasal 6 ayat 1 huruf D, barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 huruf B dari ayat 1 pasal ini. Nah, ini sering terjadi sih, tetapi kecuali di kota-kota besar memang. Jakarta metropolitan itu juga banyak sih kasus seperti itu. Menggunakan preman, membawa golok, semacam itu untuk digunakan mengusir orang-orang yang punya lahan yang memiliki sertifikat. Nah, ini di kota-kota besar yang sering terjadi begitu, tetapi kalau di kampung-kampung ya tidak mungkin, karena tidak mungkin juga orang itu membawa preman untuk mengusir orang dari lahannya. Nah, tapi seringnya biasa itu terjadinya mereka menyerobotkan lahan orang sendiri atau membujuk orang lain lah, itu sering terjadi. Jadi kalau menurut saya, teman-teman, kalau mau melaporkan orang-orang seperti itu, alangkah baiknya teman-teman tidak perlu menggunakan pasal 385 KUH. Saya anjurkan atau saya sarankan untuk teman-teman menggunakan peraturan pemerintah pengganti Perpu nomor 51 tahun 1960 tentang larangan memakai tanah yang berhak atau kuasanya. Nah, itu yang paling tepat. Nah, itu untuk pidananya, teman-teman bisa tempuh dengan jalur pidana menggunakan peraturan itu. Nah, juga teman-teman bisa mencari celah-celah hukum untuk juga bisa menggugat. Nah, tetapi kalau saran saya, kalau gugat, sebelumnya teman-teman harus memberikan surat teguran dulu kepada orang-orang yang menyerobot tanah itu. Jangan langsung menggugat orang tanpa surat teguran, semacam surat somasi, ya somasi pertama, tegur orang itu supaya dia menghentikan semua aktivitas dari lahannya, teman-teman. Nah, kalau pada saat somasi itu dia tidak ada tanggapan, maka ada namanya somasi kedua. Juga kalau tidak ada tanggapan dan dia terus melakukan aktivitas di tanah teman-teman, teman-teman saya sarankan memberikan somasi terakhir. Nah, somasi terakhir kalau tidak ada tanggapan, maka teman-teman bisa memikirkan untuk langkah selanjutnya supaya menempuh jalur perdata. Bisa digugat secara perdata, perbuatan melawan hukum juga bisa teman-teman gunakan itu. Nah, mungkin itu yang saya memberikan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya berikan kepada teman-teman semua bisa bermanfaat, ya. Mari kita sharing sama-sama, karena banyak orang yang memang awam hukum. Jadi teman-teman yang bisa punya pengetahuan terkait dengan ini bisa sharing atau bisa memberikan kepada orang-orang yang tidak memahami hukum, ya. Itu yang saya berikan kepada teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Selamat pagi, salam sejahtera, Tuhan memberkati kita semua.